Bab 279. Penyatuan Jiwa. Sambil memikirkannya, jiwa naga kuno mistik yang besar telah masuk ke dalam tubuh Zendiyi. Dengan penyatuan jiwa naga kuno mistik, segel aneh muncul di perut bagian bawah Zendiyi, dan abjad kuno berbentuk naga muncul di antara alisnya. Tidak hanya itu, tetapi tubuh telanjang Zendiyi bagian atas terus membentuk pola naga dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hoang, hoang, hoang. Samar-samar, Harliye masih bisa mendengar auman naga yang kuat, seperti guntur, mengguncang hati semua orang. Meski sudah selesai menyatukan jiwa, Zendiyi masih belum bangun karena butuh waktu untuk menyatu dengan jiwa naga kuno mistik. Penyatuan berhasil tanpa insiden apapun, membuat Andreas dan yang lainnya menghela nafas lega. Takutnya ini mungkin yang paling lancar sejak Sekte Hangyue didirikan, tingkat kecocokan 90%, benar-benar luar biasa. Tekanan yang sangat kuat. Di bawah, Karafli mengerutkan kening, wajahnya masih pucat. Inang dengan tingkat kecocokan 90%, benar-benar luar biasa. Joy Nanggong juga berkata, mungkin dia akan menjadi inang terkuat dalam sejarah Sekte Hangyueku. Yogini yang diam juga berbicara. Agak menakutkan. Harliye sudah membuka mata keabadian 6 jalan samar-samar, dan menatap tubuh Zendiyi. Dia bisa dengan jelas melihat jiwa naga kuno mistik melayang di dalam perutnya. Itu juga jiwa mistik yang menyatu ke dalam tubuh Zendiyi, membuat dia merasakan kekuatan yang berdebar-debar. Begitu kekuatan itu meledak, pasti akan sekuat tanah longsor. Sementara Harliye menatap tubuh Zendiyi, naga kuno mistik di tubuh Zendiyi juga melirik Harliye. Tatapan macam apa itu? Penuh haus darah, tirani, dan cahaya jahat. Meskipun itu adalah naga, tapi bisa melihat ekspresi manusia. Senyum itu sangat kejam, membuat Harliye merasa ngeri. Tidak heran kakek naga bilang dia jahat. Harliye bergumam, buru-buru menarik kembali tatapannya. Sekujur tubuhnya bergetar. Bocah, aku sudah merasakannya. Suara naga kuno mistik bergema di benak Harliye lagi. Sekte Qingyun juga memilih inang, dan sekarang sudah berhasil menyatukan jiwa. Aku punya pertanyaan. Harliye menyentuh dagunya dan bertanya, jika inang terbunuh, apa yang akan terjadi pada jiwa naga kuno mistik di tubuhnya? Tentu saja mati. Naga kuno mistik berkata perlahan. Teknik rahasia segel langit yang diciptakan oleh Xuan Chen sangat hebat. Teknik rahasia ini tidak hanya bisa menyegel kami di dalam tubuh, tetapi juga menghubungkan kami dengan nyawa inang. Ini adalah semacam segel tirani, memaksa kami mengorbankan kekuatan kami untuk membantu inang di saat inang dalam bahaya. Jika tidak, inang mati, jiwa naga kuno mistik juga tidak akan bisa hidup. Jiwa naga kuno mistik secara sukarela mengorbankan kekuatannya. Harliye menghela nafas, bukankah inang akan menjadi tidak terkalahkan? Tidak sesederhana itu. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dengan lingna, tidak peduli seberapa kuat kami masih di bawah tekanan inang, dan kekuatan pengorbanan juga terbatas, seperti api spiritual dan petir surgawimu. Jelas-jelas sangat mendominasi, tetapi karena ditekan oleh kultivasmu, kekuatan yang mereka pancarkan sangat terbatas. Begitu maksudnya. Harliye menyentuh dagunya. Aku sarankan kamu, jangan jadi musuh inang. Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harliye. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu bukan lawan inang. Mata keabadian 6 jalan yang paling kamu andalkan tidak efektif melawan inang, dan jika benar-benar bertarung, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, sekte akan memilih untuk melindungi inang daripada kamu. Tidak peduli seberapa tinggi bakatmu, seberapa besar potensimu, juga tidak ada gunanya. Kenapa begitu? Harliye tidak mengerti. Mereka yang berkuasa akan mempertimbangkan pro dan kontra.
Tenaga kuno mistik berkata santai, keberadaan inang terlalu signifikan. Mereka sering dapat menentukan sukses atau gagalnya sebuah pertarungan. Mereka akan menjadi dewa pelindung dalam sebuah sekte. Dibandingkan dengan dewa pelindung, makna keberadaanmu jauh lebih kecil. Kamu tidak perlu mengatakannya dengan begitu jahat. Aku tidak menakut-nakuti. Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harley Ye. Dalam sejarah sekte Zeng Yang, pernah ada inang yang melakukan banyak kejahatan, memperkosa dan membunuh banyak murid perempuan. Saat itu, murid pewaris pertama sekte Zeng Yang tidak senang melihatnya. Keduanya memulai bertarung. Coba tebak, murid pewaris pertama sekte Zeng Yang itu langsung dihukum mati oleh tetua agung. Itu namanya tragis. Hukum mati. Setelah mendengarkan naga kuno mistik selesai berbicara, Harley Ye langsung terengah-engah. Semuanya keluar. Di sini, Andreas yang melambaikan tangannya. Akhir yang seperti ini adalah yang terbaik. Karafli tersenyum kecil. Ayo pergi. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Zendi Yi yang masih duduk bersila di altar. Di luar aula, Freddy Su, Daoxuan, dan yang lainnya masih menunggu dengan cemas, sesekali melihat ke dalam. Bahkan guru pun terkejut, kenapa aku selalu merasa ada firasat buruk. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Sialan, menunggu adalah penderitaan. Sudah keluar, sudah keluar. Harley Situ dan yang lainnya, yang menunggu dengan cemas, melihat seseorang keluar dari aula. Satu demi satu berteriak lebih keras. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye dan Karafli sedang berjalan keluar sambil mengobrol. Melihat Harley Ye keluar, semua orang sedikit terkejut. Bukankah Harley Ye adalah inang? Berpikir dalam hati, semua orang mendekat. Segera, adegan itu meledak. 90% tingkat kecocokan. Tidak heran bahkan guru dan tetua agung mereka tergerak. 90% tingkat kecocokan, hampir sempurna. 90%, ternyata 90%. Di tempat kejadian, yang paling heboh adalah Zega Zhao dari gerbang luar aula kedisiplinan, karena muridnya mendapatkan tingkat kecocokan 90%. Dan dia bisa membayangkan betapa cermelang muridnya ini di masa depan. Hanya dari titik ini, sebagai seorang guru, sudah sangat sukses. Tuhan memang memiliki mata. Zega Zhao tersenyum sembrono, dan sambil tersenyum, dia tidak lupa melirik Master Daoxuan dan yang lainnya. Matanya masih ada sedikit tatapan ganas. Aku biasanya menekan kepalaku ke bawah, kalian semua tunggu saja. 90% tingkat kecocokan, apa yang terjadi? Fancy Chu memandang Harley Ye dengan heran. Aku juga sangat terkejut. Harley Ye menghela nafas. Kupikir 30% tingkat kecocokanku adalah yang paling tinggi. Siapa sangka Zendi Yi yang terakhir, seperti binatang buas mencapai 90%. Untuk tingkat kecocokan itu, aku harus berterima kasih kepada Zendi itu. Benar-benar mengejutkanku. Fancy Chu berseru, 90% tingkat kecocokan, hampir sempurna. Zendi Yi akan menjadi inang terkuat selama sekte Heng Yue didirikan. Secara visual, anak itu akan terbang ke langit. Harley Ye menyentuh dagunya. Bocah. Di belakangnya, Freddy Su menepuk bahu Harley Ye. Jangan keluar selama beberapa hari. Setelah 3 hari, ikutlah denganku pergi jauh. Pergi jauh? Kemana? Dan Cheng, konferensi pertarungan pil 3 tahun sekali akan segera dimulai. Kakek akan membawamu untuk melihat dunia. Jangan bilang kamu ingin aku berpartisipasi dalam konferensi pertarungan pil. Harley Ye bertanya ragu-ragu. Aku sekarang dengan identitas manusia tidak berguna, jadi jika aku memurnikan pil di depan umum, bukankah itu akan terungkap? Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Freddy Su mengelus jenggotnya dan tersenyum. Kalau begitu,
aku akan pergi mencarimu setelah 3 hari kemudian. Freddy Su menepuk bahu Harley Ye lagi, berbalik dan pergi bersama Keliki. Konferensi pertarungan pil seharusnya sangat meriah. Setelah Freddy Su pergi, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya terhadap tempat yang disebut tanah suci dari Master Pemurnian Pil. Dia selalu penasaran. Ayo pergi. Fancy Chu sudah berbalik. Baik, Harley Ye merenung sambil mengikuti jejak Fancy Chu. Bersambung. Bab 280. Memilih Putra Suci. Di malam hari, aula sekte Hang Yue yang megah, ada ratusan sosok yang sedang duduk, semuanya dari generasi yang sama dengan Master Tong Xuan, semuanya adalah tetua agung sekte Hang Yue. Ini adalah pertemuan para tetua sekte Hang Yue. Masalah besar dalam sekte biasanya diputuskan melalui musyawarah mereka. Dan biasanya, setiap kali pertemuan tetua sekte Hang Yue, suasananya akan sangat tertekan, bau mesiu yang kuat akan merebak ke segala arah, dan hampir setiap saat akan ada kebisingan dan keributan. Namun hari ini, suasana di aula utama pertemuan tetua luar biasa santai, hampir ada senyuman di wajah semua orang, seolah-olah masalah penting yang akan mereka bicarakan hari ini tidak perlu didiskusi lagi sejak awal. Jadi, hari ini, tetua agung berkumpul di satu aula, dan masalah yang akan dibahas adalah memilih putra suci. Secara umum, seperti 3 sekte ini, murid dengan tingkat kultivasi dan bakat tertinggi dalam sekte tersebut akan dinobatkan sebagai putra suci, dan statusnya lebih tinggi daripada 9 pewaris sejati dalam sekte tersebut, atau bahkan lebih tinggi dari posisi tetua biasa. Secara alami, karena ini adalah putra suci, wajar saja jika dia akan menjadi instruktur sekte berikutnya dari sekte tersebut. Ini sedikit mirip dengan pangeran di kerajaan dunia awam. Biarkan Zhen Yi yang menjadi putra suci sekte Hang Yue aku, tidak ada yang keberatan, kan? Di atas, Master Tong Xuan melihat sekeliling sambil tersenyum, nada suaranya penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Tentu, begitu Master Tong Xuan selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih membelai janggutnya sambil tersenyum. Inang dengan tingkat kecocokan 90%, biarkan dia menjadi inang, dia layak mendapatkannya. Seorang wanita tua berambut putih mengangguk. Ini sama sekali tidak perlu dibahas. Tetua agung lainnya merentangkan tangannya, itu hal yang sudah pasti. Guru, paman guru semuanya, Andreas ingin mengatakan sesuatu. Tepat saat para tetua agung mengangguk, Andreas yang duduk di bawah, berbicara, menyela pembicaraan semua orang. Oh, Master Tong Xuan dengan ringan membelai janggutnya dan tersenyum, kamu adalah instruktur sekte Hang Yue, katakan saja langsung. Andreas yang menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari tempat duduknya, aku tidak setuju Zhen Yi menjadi putra suci. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Master Tong Xuan yang masih tersenyum beberapa saat sebelumnya, tenggelam tanpa sadar. Tidak hanya dia, tetapi lebih dari 90% tetua agung di aula tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kamu tidak setuju Zhen Yi menjadi putra suci? Master Tong Xuan menatap Andreas yang, dia adalah leluhur sekte Hang Yue, selalu berpendirian tetap, selalu menjadi diktator, dan sekarang seseorang tidak mematuhinya, wajahnya secara alami menjadi jelek. Iya, Andreas yang menarik napas dalam-dalam lagi. Dia adalah inang dengan tingkat kecocokan 90%. Master Tong Xuan mendengus dingin, potensinya sangat besar, ini adalah masa depan sekte Hang Yue aku, dengan adanya dia, bisa melindungi sekte Hang Yue aku selama 900 tahun,
jika dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci, katakan padaku, siapa lagi di sekte Heng Yue yang bisa menjadi putra suci? Guru, untuk menjadi putra suci tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga visi, pikiran, dan keberanian. Andreas yang membuka mulutnya, melihat ke atas dan menatap langsung ke arah Master Tong Xuan yang tekanannya sangat kuat, dan dari ketiga poin ini, Zhenyi tidak memilikinya sama sekali. Dibandingkan dengan dia, murid menganggap Harley Ye dari puncak gadis giok lebih cocok. Harley Ye, bisakah dia dibandingkan dengan Inang yang tingkat kecocokannya 90%? Master Tong Xuan mencibir, dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku sedikit curiga dengan visi kamu sekarang, tidak peduli seberapa menakjubkan murid itu, bisakah dia dibandingkan dengan Inang? Seberapa kuat jiwa naga kuno mistik yang sempurna? Bukankah juga harus dibagi menjadi 3 bagian oleh leluhur pendiri Xuan Chen? Andreas yang masih menatap langsung ke arah Master Tong Xuan. Kekuatan jiwa naga kuno mistik itu sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk bersaing, dan itu tidak dapat menjadi faktor penentu untuk penobatan putra suci. Andreas yang, Master Tong Xuan berteriak keras dan bangkit dari tempat duduknya, beraninya kamu membandingkan Harley Ye dengan leluhur pendiri. Aku tidak berani, Andreas yang berkata dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengatakan kebenaran bahwa Harley Ye dapat mematahkan legenda Xuanling yang tak terkalahkan. Potensi serta bakatnya sama sekali tidak lemah dari Inang yang tingkat kecocokannya 90%. Kamu tahu apa? Dihadapkan bentahan satu demi satu, Master Tong Xuan mendengus dingin. Keseimbangan 3 sekte sepenuhnya dipertahankan oleh jiwa naga kuno mistik. Biarkan Harley Ye menjadi putra suci, bisakah dia melindungi sekte Heng Yue di masa depan? Apakah dia bisa melindungi sekte Heng Yue? Kebenaran yang begitu sederhana, masih perlu aku ajari. Kata-kata kakak seperguruan Tong Xuan sangat benar. Seorang tetua agung mengelus janggutnya, Inang dengan tingkat kecocokan 90%, sangat mendekati sempurna. Memang eksistensi yang menentang langit. Andreas, kamu benar-benar picik. Aku juga setuju dengan kakak seperguruan Tong Xuan. Salah satu tetua agung berkata, sehebat apapun Harley Ye, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang setara dengan leluhur pendiri Xuan Chen, dan dia juga tidak bisa bersaing dengan Inang yang tingkat kecocokannya 90%. Aku juga setuju. Tetua agung lainnya berkata, biarkan Harley Ye menjadi putra suci, mau ditempatkan kemana Inang itu, takutnya jika masalah ini tersebar, dunia luar akan tertawa terbahak-bahak. Pernyataan ini masuk akal. Inang menjadi putra suci, itu sangat wajar. Andreas, kamu harus memikirkan jangka panjang, kamu harus memahami keberadaan Inang dengan tingkat kecocokan 90%. Setelah Master Tong Xuan mengatakan ini, nada suara di aula meninggi dan akhirnya membentuk gelombang. Hampir 90% tetua agung mendukung Zhenyi, bukan Harley Ye. Situasi luar biasa seperti itu membuat sosok Andreas yang di bawah terlihat sedikit kurus. Meskipun dia adalah instruktur sekte Heng Yue, meskipun dia memiliki hak untuk berbicara, bagaimanapun juga dia hanyalah satu orang. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hei! Andreas yang menghela nafas dalam hati, dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti kali ini. Entah kapan, suara di aula menghilang. Di atas, Master Tong Xuan menatap Andreas yang dengan ekspresi muram. Hampir semua orang mendukung Inang, apalagi yang ingin kamu katakan. Karena guru dan semua paman guru mendukung Zhenyi, maka Andreas secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Guru, aku masih merasa Zhenyi bukanlah kandidat terbaik. Waktu akan membuktikan siapa orang yang akan melindungi masa depan sekte Heng Yue. Kamu tidak perlu mengajariku. Master Tong Xuan mendengus dingin. Aku akan melatih Inang secara pribadi setelah Inang keluar dari retret.
Sedangkan kamu, kembali dan introspeksi diri dengan baik. Sebagai guru, aku sangat kecewa padamu. Baik, Andreas pamit. Andreas yang menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Istana bawah tanah Sekte Hang Yue. Zhendi Yi, yang sedang duduk bersila di altar, membuka matanya sedikit, matanya bersinar dengan cahaya tirani dan haus darah, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum main-main, dan wajahnya sedikit menakutkan. Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu? Sebuah suara samar terdengar di benaknya. Kenapa? Karena kamu memiliki hati iblis. Bersambung.